Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu dosen Novia Angela dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Bakti Nuswantari Ahmad, mahasiswa Universitas Esa Unggul Kebonjeruk, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dengan nomor induk mahasiswa 202111002020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi keterampilan berbicara. Berikut ini yang akan saya jelaskan di materi keterampilan berbicara. 1. Pengertian keterampilan berbicara. 2. Tujuan berbicara. 3. Manfaat keterampilan berbicara. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. 5. Hambatan keterampilan berbicara. 6. Meningkatkan keterampilan berbicara. Pengertian keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara merupakan salah satu aspek yang harus dikembangkan dalam lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, atau lingkungan keluarga, agar seseorang mampu menggunakan bahasa dan mengekspresikan pemikirannya dengan menggunakan kata dan kalimat yang tepat. Keterampilan berbicara adalah sebuah kemampuan seseorang dalam berkomunikasi bertujuan untuk menyampaikan maksud dan informasi kepada lawan bicara menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan jelas. Pengertian keterampilan berbicara menurut pendapat para ahli. Menurut Kartini tahun 1985 yang mengungkapkan bahwa berbicara merupakan suatu peristiwa penyampaian maksud, gagasan, pikiran, perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dipahami oleh orang lain. Nur Aini tahun 2002. Berbicara adalah proses penyampaian informasi dari pembicara kepada pendengar dengan tujuan terjadi perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pendengar sebagai akibat dari informasi yang diterima. Hermawan tahun 2014, keterampilan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada mitra pembicara. Tujuan berbicara. Pada umumnya diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu 1. Berbicara menghibur, 2. Berbicara menginformasikan, 3. Berbicara menstimulasi, 4. Berbicara meyakinkan, 5. Berbicara menggerakkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi berbicara. Faktor ini terdiri dari 2 macam, yaitu faktor kebahasaan dan non-kebahasaan. Menurut Maidar G. Arsyad Mukti tahun 1999, perincian faktor kebahasaan dan non-kebahasaan adalah: faktor kebahasaan. 1. Ketepatan ucapan. 2. Penempatan tekanan. 3. Pilihan kata atau diksi. 4. Ketepatan sasaran pembicaraan. Faktor non-kebahasaan. 1. Sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. 2. Pandangan harus diarahkan kepada lawan berbicara. 3. Kesediaan menghargai pendapat orang lain. 4. Gerak-gerik dan mimik yang tepat. 5. Kenyaringan suara juga sangat menentukan. 6. Kelancaran. 7. Referensi atau penalaran. Manfaat keterampilan berbicara. 1. Komunikasi antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif. 2. Melancarkan pertukaran informasi. 3. Menambah kepercayaan diri. 4. Menambah karisma dan wibawa. 5. Salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan. 6. Menambah level nilai dalam diri. 7. Bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Hambatan keterampilan berbicara. 1. Hambatan internal. Menurut Rusmiati, hal-hal yang dapat menghambat kegiatan berbicara sebagai berikut. 1. Ketidaksempurnaan alat ucap.
Kesalahan yang diakibatkan kurang sempurnanya alat ucap akan mempengaruhi keefektifan dalam berbicara. Pendengar salah menafsirkan maksud pembicara. 2. Penguasaan komponen kebahasaan. Penguasaan komponen-komponen kebahasaan sebagai berikut. A. Lafal dan intonasi seorang pembicara harus melafalkan bunyi-bunyi bahasa secara tepat dan benar, dan menggunakan intonasi yang tepat. B. Pilihan kata seorang pembicara dituntut mampu memilih dan menggunakan kata-kata dengan tepat. C. Struktur bahasa seorang pembicara harus tahu bagaimana bagian-bagian dari suatu hubungan satu dengan yang lain atau bagaimana sesuatu tersebut disatukan. D. Gaya bahasa seorang pembicara. Jika tidak memiliki ciri khas tersendiri dalam menyampaikan sesuatu untuk menarik perhatian para pendengar. 3. Penggunaan komponen isi. Meliputi hal-hal berikut ini. A. Hubungan isi dengan topik. Seorang pembicara harus membawakan sebuah berita yang selaras antara isi dengan topik. B. Struktur isi. Seorang pembicara harus menyampaikan isi dari apa yang dibicarakan dengan urutan-urutan yang berstruktur atau berurutan. C. Kualitas isi. Tentunya isi yang disampaikan oleh pembicara harus bermutu, tidak harus banyak asal sesuai dengan tema. 4. Kelelahan dan kesehatan fisik maupun mental. Kelelahan dan kesehatan fisik maupun mental seorang pembicara yang tidak menguasai komponen bahasa dan komponen isi tersebut di atas akan menghambat keefektifan berbicara. 2. Hambatan eksternal, yaitu 1. Suara atau bunyi. Ketika pembicara menyampaikan informasi lalu ada komentar negatif, hal itu akan mempengaruhi mental pembicara. 2. Kondisi ruangan. Kegaduhan, keributan-keributan kecil yang terjadi dalam ruangan bisa mempengaruhi konsentrasi pembicara menjadi buyar. 3. Media. Dalam menyampaikan berita, pembicara harus menyiapkan media-media pendukung supaya komunikasi berjalan lancar tanpa hambatan. 4. Pengetahuan pendengar. Pembicara yang baik adalah pembicara yang mampu mengetahui sejauh mana pengetahuan yang dimiliki para pendengarnya, sehingga apa yang disampaikan pembicara dapat dipahami oleh pendengar. Meningkatkan keterampilan berbicara. Maka berikut ini yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan berbicara. 1. Atasi rasa cemas saat ingin berbicara. 2. Ketahui siapa pendengarmu. 3. Atur materi atau pembahasan dan menguasainya dengan baik. 4. Evaluasi dari setiap timbal balik yang diberikan. 5. Tetap menjadi diri sendiri. 6. Menggunakan ekspresi yang sesuai dan gerak tubuh yang tepat. 7. Banyak berlatih dan berusaha. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Tentunya kritik dan saran sangat saya perlukan. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.